Saudara, warga Palestina di Gaza mulai mendapat bantuan pangan melalui udara. Bantuan lewat udara ini terjadi setelah Israel mengumumkan penghentian sementara serangan di wilayah Gaza. Sebuah pesawat terbang rendah di atas Khan Younis dengan melepaskan parasut berisi bantuan di atas kota Zawaida. Parasut itu mendarat di dekat tenda-tenda pengungsi, saudara. Bantuan lewat udara ini terjadi ketika Israel mengumumkan penghentian sementara serangan di 3 wilayah Gaza, yakni Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan Gaza City. Langkah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan dan menetapkan koridor kemanusiaan yang aman. Sementara PBB dan organisasi lainnya terus mendorong akses yang lebih luas melalui penyeberangan darat dan distribusi terorganisasi melalui kelompok-kelompok kemanusiaan yang telah mapan. Saudara, bentrokan pecah antara polisi anti huru-hara dan demonstran di Pulau Rhodes, Yunani pada hari Senin kemarin. Unjuk rasa terjadi ketika kapal pesiar Israel berlabuh di Pulau Rhodes. Demonstran mengibarkan bendera Palestina dan menyerukan diakhirinya perang di Gaza. Mereka menggelar aksi dengan meneriakan kebebasan untuk Palestina di dekat pelabuhan. Melihat kejadian itu, polisi berusaha memukul mundur demonstran hingga terjadi bentrokan. Aktivis anti perang telah menyerukan demonstrasi di pulau itu selama pemberhentian terjadwal kapal pesiar Israel Crown Iris yang dilaporkan membawa lebih dari 600 wisatawan. Yang juga jadi sorotan, saudara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan Thailand dan Kamboja telah sepakat menerapkan gencatan senjata mulai Senin malam waktu setempat. Kesepakatan ini disampaikan setelah pertemuan di Putrajaya, Pusat Administrasi Malaysia. Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Kamboja dan Perdana Menteri sementara Thailand, Perdana Menteri Malaysia memaparkan langkah demi langkah proses penurunan ketegangan, termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Kedua negara sepakat untuk gencatan senjata tanpa syarat yang mulai berlaku pada 28 Juli 2025 pukul 24 waktu setempat. Langkah ini disebut sebagai awal penting untuk mengembalikan keamanan dan kedamaian. Sebagai ketua ASEAN saat ini, Malaysia siap memimpin tim pemantau untuk memastikan pelaksanaan gencatan senjata. Kedua pihak juga bersepakat untuk melanjutkan komunikasi langsung antara Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan masing-masing negara.